Boleh, boleh. Ini mulai aja ya. Udah. Slide awal. Dari slide pertama. Iya. Maaf ya. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pengenalan alat-alat laboratorium kimia pada mata kuliah Praktikum Kimia Dasar 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Meiliana Wulandari SSI MSI. Lanjut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Syahlan Nursafitti Rahman. Lalu ada teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Mujigiri Nofil Ramdhani dengan NIM akhir 038. Perkenalkan, nama saya Sena Salsabila dengan NIM akhir 039. Perkenalkan nama saya. Oke, saya bilang lagi guys. Kayak kirain punya aku. Oke, oke. Selanjutnya, tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis peralatan di laboratorium kimia. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui fungsi dan kegunaan peralatan di laboratorium kimia. Ya, langsung saja perkenalan jenis dan fungsi alat di laboratorium kimia. Yang pertama itu ada tabung reaksi. Tabung reaksi terbuat dari gelas dan digunakan untuk mereaksikan zat-zat kimia dalam jumlah yang sedikit. Lalu ada rak tabung reaksi terbuat dari kayu atau besi digunakan untuk menyimpan tabung reaksi. Selanjutnya ada gelas ukur terbuat dari gelas kaca. Alat ini mempunyai skala volumetrik dan terdiri dari bermacam-macam ukuran. Selanjutnya ada beberapa jenis pipet. Yang pertama ada pipet tetes. Pipet tetes digunakan untuk mengambil larutan dalam jumlah yang sedikit. Lalu ada pipet gondok. Pipet gondok digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu dan memiliki skala volumetrik yang berbeda-beda pula. Lalu ada pipet ukur. Pipet ukur digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu dan mempunyai presisi yang tinggi. Lalu ada ball pipet. Ball laboratorium kimia yang digunakan untuk memindahkan larutan dengan volume tertentu. Ball pipet ini biasanya digunakan ketika akan mengambil larutan menggunakan pipet ukur maupun dan pipet gondok. Lalu alat yang selanjutnya yaitu corong yang terbuat dari gelas dan digunakan untuk menyaring larutan dengan meletakkan kertas saring di atas permukaan corong. Corong ini biasanya digunakan
untuk memasukkan cairan ke dalam suatu tempat yang mulutnya sempit. Lalu selanjutnya ada gelas arloji yang terbuat dari gelas dan digunakan untuk menimbang zat kimia pada fase padatan serta untuk menutup bejana pada proses pemanasan suatu zat. Lalu selanjutnya ada gelas piala. Gelas piala digunakan sebagai untuk tempat membuat larutan. Lalu selanjutnya ada labu ukur yang digunakan untuk membuat larutan standar atau pengenceran dengan konsentrasi dan volume yang tepat. Lalu selanjutnya ada Erlenmeyer. Erlenmeyer digunakan untuk proses filtrasi pada suatu analisa kuantitatif suatu zat kimia dan digunakan untuk menampung filtrat dari suatu proses penjaringan. Lalu selanjutnya ada alat buret yang terbuat dari gelas dan mempunyai skala volumetrik untuk mengeluarkan larutan dalam buret. Buret digunakan untuk kegiatan analisa kuantitatif dengan metode titrasi volumetrik. Selanjutnya, ada batang pengaduk gelas yang digunakan untuk mengaduk campuran atau larutan zat-zat kimia pada waktu membuat larutan atau melakukan reaksi-reaksi kimia. Lalu ada spatula yang digunakan untuk mengambil zat kimia yang berupa padatan dari dalam wadah zat. Lalu ada cawan porselen. Cawan porselen digunakan sebagai wadah pada sampel pada pengujian analisis kadar abu yang menggunakan temperatur reaksi yang sangat tinggi, yaitu sekitar 600 derajat Celcius. Selanjutnya, lalu ada corong pisah. Corong pisah digunakan sebagai wadah untuk melakukan pemisahan komponen dalam campuran dengan metode ekstraksi cair dengan cair. Lalu ada kristalisidix yang digunakan untuk wadah pada proses kristalisasi zat kimia. Dan ada magnetic bar yang digunakan untuk menghomogenkan campuran agar reaksi kimia berlangsung lebih sempurna. Oke, selanjutnya di sini ada metode praktikum, di mana perkenalan jenis dan fungsi di laboratorium kimia yang kita perlu dalam praktikum, yaitu yang pertama ada mortar dan alum. Nah, biasanya mortar dan alum ini digunakan untuk menghaluskan zat kimia atau sampel. Lalu yang kedua, yaitu ada plat tetes, di mana plat tetes ini adalah tempat plat tetes yang terdapat 12 lubang. Nah, ini digunakan untuk sebagai wadah sampel zat kimia yang mau kita analisis. Lalu yang terakhir ketiga itu ada botol semprot. Nah, biasanya botol semprot ini sebagai tempat penyimpanan aquades atau bahan. Selanjutnya di sini ada flux, wet, sama alat destilasi. Flux ini komponen bulat sebagai wadah sampel dan kondensor yang berfungsi untuk merubah gas yang dihasilkan dari proses reaksi kimia menjadi fase cair. Terus yang kedua ada sublet, digunakan untuk mengekstrak komponen kimia dari suatu bahan. Terus ada alat destilasi, digunakan untuk pemisahan dengan menggunakan metode destilasi. Terus ini ada timbangan analitik yang dimana digunakan untuk menimbang bahan-bahan kimia pada eh, benda padat atau cair, tapi tidak digunakan untuk menimbang bahan kimia panas. Nah, ini biasanya digunakan ya timbangan analitik ya, sebelum kita mau melakukan percobaan. Ini kita timbang dulu berat gramnya. Terus ada pH meter, digunakan untuk menentukan pH larutan sampel. Nah, ini biasanya dipakai untuk perbandingan pH ya. Terus ada penanas air, itu digunakan untuk memanaskan larutan yang tidak boleh dipanaskan secara langsung.
langsung. Ada perkenalan vortex juga nih, digunakan untuk mengocok campuran dalam tabung reaksi agar homogen. Ini digunakan ya untuk praktikum biasanya dalam pembuatan endapan. Ini juga biasanya dipakai untuk eh, apa namanya, mengocok. Terus ada centrifuge, yaitu digunakan untuk memisahkan endapan dan filter pewarna endapan di ukuran yang sangat kecil. Ulang ya, ini tadi kayak nggak ada suaranya. Jadi tadi di vortex ini digunakan untuk mengocok campuran dalam tabung reaksi agar larutan tersebut homogen. Terus ada namanya centrifuge, digunakan untuk memisahkan endapan dan filter pewarna yang dimana memiliki ukuran yang sangat kecil. Lalu di sini ada oven yang dimana digunakan untuk menghilangkan kadar air dalam suatu bahan. Adapun perkenalan Lanjut. alat jenis dan fungsi alat di laboratorium kimia, yaitu furnace, digunakan untuk mendestruksi komponen zat kimia organik dalam suatu bahan sehingga hanya dihasilkan mineral mineral organik. Terus ada heating mantle untuk mereaksikan zat dalam temperatur tinggi dan dalam wadah berupa labu bulat. Ada lemari asam yang digunakan sebagai tempat mereaksikan zat pemanas dan pekerjaan-pekerjaan lain yang menghasilkan asap-asap atau uap-uap yang membahayakan kesehatan. Next, pembahasan istilah yang tertera pada alat-alat volumetrik di laboratorium kimia. In, tanda in itu mengukur volume yang masuk ke dalam alat ukur, contohnya gelas ukur, labu ukur, dan ada tanda X, mengukur volume yang keluar dari alat ukur tersebut, contohnya buret dan pipet ukur. Nah, ada pun tanda kelas A, berarti alat yang memiliki tanda tersebut memiliki akurasi yang lebih tinggi dan biasanya dilengkapi dengan sertifikat keakuratan. Contoh, gelas ukur, labu ukur, buret, dan pipet ukur. Adapun ada labu kelas B memiliki akurasi yang lebih rendah dibandingkan dengan kelas A, meskipun masih dapat digunakan untuk pengukuran. Hasil mungkin tidak seakurat kelas A, contohnya gelas Becker dan Erlenmeyer. Kesimpulannya, peralatan di laboratorium kimia tentulah banyak. Dapat dikategorikan sebagai alat yang menggunakan listrik, alat berbahan gelas atau kaca dan non-gelas. Setiap peralatan memiliki fungsi masing-masing. Ada yang berfungsi untuk alat ukur volume, namun ada yang tidak disarankan untuk mengukur volume karena tingkat ketelitian yang rendah. Nah, sekian dan terima kasih atas presentasinya untuk hari ini. Nah, kita akan langsung ke bagian materi dan perubahannya. Ini tuh Guys, langsung ini resep. boleh di